93,4 KIS FM Radio Kesehatan Keluarga. Kerabat sehat, kembali lagi bersama saya Erwin Pradipta yang sedang melakukan program Dokter Bicara. Dan untuk kali ini diadakan di lantai 2, tepatnya di Medical Check Up. Dan tempatnya sungguh nyaman sekali. Mungkin kerabat sehat juga yang stay tune di live Instagramnya juga mungkin bisa melihat situasinya. Dan untuk kali ini Dokter Bicara yang akan menjadi pembicara di Dokter Bicara KIS FM ada Dr. Lucky Tiehunan, spesialis kejiwaan. Dan untuk saat ini juga kita akan membahas tentang keluarga harmonis di era new normal. Mungkin langsung saja saya sapa. Halo Dok, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Dok ya. Dan kayaknya kita sebelumnya juga sempat ngobrol juga di lewat telepon waktu itu. Dokter ingat? Ya lupa Ya karena kebanyakan ngobrol sama orang pasti ya. Dan itu kita sempat juga ngobrol di telepon. Dan kali ini akhirnya kita diberi kesempatan beratap muka langsung dengan protokol kesehatan yang sudah dijalankan juga. Kita pakai masker juga, penjaga jarak juga. Nah Dok, untuk saat ini kita akan membahas tentang keluarga harmonis di era new normal. Dan mungkin sebelum kita bahas lebih mendalam lagi, sebenarnya kita mau harus samakan dulu persepsinya nih. Mungkin saya juga belum begitu paham sebenarnya gambaran keluarga harmonis itu yang kayak apa. Jadi kita samain dulu persepsinya, baru nanti kita bahas tentang keluarga yang harmonis di era new normal. Gimana Dok? Iya, jadi nama harmonis ya itu sama seperti nama musik orkestra. Orkestra harmoni. Jadi artinya apa? Banyak instrumennya, nadanya macam-macam, tapi bisa menciptakan suatu kesatuan sedemikian rupa yang bisa dinikmati. Jadi tidak sumbang ya. Jadi masing-masing nggak berebut harus dia yang paling menonjol. Enggak. Ada saatnya satu alat musik menonjol, tapi ada saatnya alat musik lain. Nah, itu yang namanya harmoni. Jadi kalau cuma satu alat musik nggak bisa bilang harmoni. Mesti berbagai alat musik ya menyanyikan lagu yang sama, nggak boleh beda-beda lagunya ya. Jadi sama tujuannya, lagunya sama, dan yang paling penting bisa dinikmati. Jadi keluarga harmonis itu bukan berarti semuanya lancar-lancar, nggak ada perbedaan pendapat. Justru itu yang seru sebenarnya, beda pendapat. Tapi tetap ya mereka itu mungkin beda pikiran, beda pendapat, mungkin ada berdebat dan lain-lain. Tapi tetap bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga. Itu yang paling penting. Dan bukan cuma bisa saling menikmati, tapi orang lain atau keluarga lain bisa nikmati keluarga itu. Itu bisa kelihatan, bisa terasa gitu. Keakraban yang ada dalam keluarga itu seperti itu. Sehingga orang lain yang bisa bilang, wah keluarganya harmonis. Jadi nggak bisa kita yang ngaku-ngaku harmonis kan, orang lain yang melihat. Betul. Kadang juga tolak ukurnya dari keluarga harmonis adalah tetangga-tetangga sebelah ya Dok ya. Iya, bisa kadang kelihatan. Kan sepertinya keluarganya harmonis. Iya. Itu dinilai dari tetangga. Oh berarti mungkin ini juga apa ya Dok ya, analogi yang cukup menarik juga. Keluarga harmonis itu seperti orkestra gitu ya. Semua alatnya juga bekerja sama dan akhirnya mengeluarkan output yang istilahnya berharmoni dan juga saling kerjasama juga. Dan mungkin tadi juga dokter bahwa untuk menilai satu keluarga harmonis adalah dari luar berarti Dok ya. Orang lain melihat, saudara-saudara ya. lain, tetangga segala macam bisa melihat, dan keluarganya juga bisa merasakan ya. Anak-anaknya juga bisa merasakan bahwa ya keluarga ini nyaman di situ, di keluarga itu. Dia nggak milih keluarga orang lain, milih keluarga sendiri gitu. Betul. Nah ini kan mungkin yang jadi tantangan adalah di era new normal, adaptasi kebiasaan baru, semua hal yang tadinya nggak pernah kita lakukan akhirnya kita lakukan juga semua gitu. Nah kalau misalkan kita ambil contoh kasus Dok, ini sebenarnya sebelumnya si keluarga ini memang tidak harmonis nih, tidak harmonis. Misalkan sebelum pandemi memang keadaannya tidak harmonis. Nah ketika semuanya bekerja di rumah, semuanya nggak boleh keluar rumah selama hampir 6 bulan Dok ya gitu, apakah akan ada konflik-konflik baru? Malah makin menambah tidak harmonis Dok. Gimana Dok? Iya, jadi pandemi ini justru jadi ujian. Jadi pembuktian bahwa sebenarnya keluarga itu harmonis atau enggak sebenarnya. Makin kelihatan. Kalau yang tadinya keluarganya meskipun tidak harmonis, dia kerja, jadi nggak kelihatan gitu ya. Dia pergi kemana orang nggak akan lihat. Tapi sekarang kerja di rumah, sering ketemu terus. Ada dua yang dilakukan, entah di rumah tapi tetap sendiri-sendiri, atau akhirnya lebih memperbesar gesekan. Ya, karena memang laporan terjadinya pertengkaran sampai kekerasan itu makin meningkat memang dari laporan. Kan kita tahu ini karena biasa itu terjadi dilapor di polisi, jadi kita tahu ya. Iya.
misalnya satu daerah itu setiap bulan dilaporkan cuma sekali. Jadi masa pandemi itu bisa sampai 6 kali, bayangin, 6 kali lipat coba. Ya terjadi keras. Artinya apa? Sebelumnya itu sudah ada bibit, tapi dengan adanya pandemi ini makin besar bibitnya keluar ya. Karena memang dari awal mungkin komunikasi atau cara menyelesaikan masalahnya sebenarnya sudah tidak produktif. Tetapi semuanya daripada bertengkar, diam-diaman aja. Nah sekarang masalah kan makin banyak, masalah ekonomi terutama dan masalah yang lain-lain. Sehingga mau nggak mau harus diselesaikan masalahnya. Nah itulah akhirnya penyelesaian masalah banyakkan dengan emosi dan lain, akhirnya makin membuktikan. Tapi sebaliknya juga ada, dengan adanya ini malah makin harmonis ada juga. Jadi ya. Karena bisa jadi berpikir gini, kalau nanti ini mungkin saja kebersamaan kita yang terakhir, karena kita nggak pernah tahu, mungkin kita ketularan, akhirnya kita meninggal. Jadi kita pakai kesempatan ini untuk makin mengenali satu sama lain, makin banyak bersyukur. Kan tergantung dari bagaimana mereka menyikapinya gitu. Dan di era pandemi juga di luar yang tadi kita sudah obrolin, ada berita juga bahwa malah ini ya, ada beberapa keluarga juga di daerah Jawa Barat akhirnya istilahnya apa ya, nambah anaknya secara tidak direncanakan gitu ya. Jadi bertambah tingkat kehamilan tuh cukup lumayan tinggi juga di era pandemi gitu. Jadi pemakaian internetnya meningkat, sudah pasti ya. Tapi tahu nggak situs yang paling banyak dikunjungi? Situs erotis. Iya benar. Benar dong ya. Situs yang paling banyak dikunjungi ada situs erotis. Nah apa yang terjadi kalau situs erotis banyak dikunjungi? Kesempatannya makin banyak kan? Iya. Jadi jumlah anaknya meningkat. Tapi bisa juga nggak sih dok, malah itu jadi pemicu akhirnya keluarga ini jadi tidak harmonis. Kamu gimana sih? Kita kan tadinya nggak mau nambah anak nih. Bisa juga kalau nggak direncanakan. Direncanakan ya. Itu juga bahkan bisa membuat istilahnya pemicu lah ya dok ya. Jadi gini, kalau memang dasarnya tidak harmonis, maka masa pandemi akan menjadi bom waktu. Jadi seperti api dalam sekam aja yang siap membara. Tapi kalau sebelumnya harmonis, malah makin harmonis bisa jadi. Jadi pandemi ini jadi salah satu ujian sebenarnya. Ada contoh kasus nggak dok, yang memang tadinya keluarganya memang kelihatannya tidak harmonis, akhirnya malah nambah gitu? Apa mungkin dokter juga pernah juga gitu, bisa ceritain nggak dok? Tetangga juga contoh kasusnya. Jadi seperti saya bilang, kalau mamanya tidak harmonis kan bisa dilakukan dua cara yang sering dilakukan. Yang pertama ya udah tetap sendiri-sendiri, jadi meskipun di rumah ya tetap aja semua sendiri-sendiri. Atau yang kedua ya jadi bertengkar. Nah kalau contoh kasus misalnya, sebenarnya ini bisa jadi juga akibat ini ya, karena suatu polisi ya kebijakan. Misalnya ya orang tuanya lakinya yang kerja ya, anaknya ada di rumah aja ya kan, anaknya sekolah di rumah dan lain-lain. Nah ini suaminya sama kantor itu sangat takut supaya bawa penyakit ke kantor gitu. Ada juga polisi dari kantornya, sehingga diwajibkan bahwa satu keluarga harus pakai masker. Kalau sampai anak keluarga ada yang sakit, kamu nggak boleh masuk kantor. Itu ada yang seperti itu, ya aturan dari ketat dari perusahaan. Nah, apa yang terjadi? Nah itu yang terjadi. Jadi kalau anaknya mau ngomong sama ayahnya, ayahnya bilang, jangan banyak ngomong dulu, pakai masker dulu. Gitu. Nggak yang di rumah suruh pakai masker. Nah, saya cuma melihat kalau umpamanya itu terjadi pada keluarga yang awalnya harmonis, kan caranya pasti nggak gitu. Nggak gitu ya? Pasti caranya lebih kompromitis. Betul. Misalnya nggak pakai masker, ya pasti santai aja ya kan, tidak akan kaku dan lain-lain ya. Ya dia juga akan terima resiko kalau dia ketularan dari anaknya, ya udah nggak masuk. Maksudnya semuanya pasti juga nggak akan terlalu kaku, nggak terlalu gitu ya. Tapi kalau keluarganya pada dasarnya memang sudah merasa sudah tidak terlalu dekat, biasanya dengan adanya polisi seperti itu ya udah dilakukan dengan ketat. Jadi nggak pernah, jadi keluarganya itu nggak bisa berkumpul. Jadi yang tadinya nggak ada berkumpul lebih lagi menjauh. Jadi kan kita kalau ngobrol aja sama keluarga pakai masker, saya aneh. Iya betul. Ya. Dan ini pasti makin aneh lagi. Akhirnya cuma ngomong seperlunya. Saya juga tanya, kalau makan biasa bareng-bareng nggak ada. Nah, berarti memang nggak pernah ada masalah juga. Jadi dengan ada polisi itu juga ya udah makan sendiri-sendiri juga nggak ada masalah. Kan itu menjadi masalah kalau makan sama-sama. Betul. Kan takut ketularan. Orang makan itu kan yang paling rentan karena buka masker. Iya, karena kan pasti kan kebiasaan kan berubah tuh. Ketika kebiasaannya berubah, yang tadinya makan sama-sama menjadi nggak boleh sama-sama. Nah itu kan bisa, maksudnya orang yang tadinya keluarganya tetap harmonis mungkin akan mengabaikan sisi itunya. Tapi kalau yang sudah terbiasa tidak pernah makan sama-sama dan lain-lain, ya nggak apa-apa, kebetulan ya udah
pokoknya kamu semua harus pakai masker. Kalau mau ngomong sama saya pakai masker, keluar kamar pakai masker. Dan mungkin bapaknya nggak pernah datang ke kamar anaknya juga nggak pernah datang ke kamar bapaknya, ya kan? Karena kan semuanya jadi takut, datang hanya seperlunya aja dan lain-lain, ya kan? Nah, kelihatan itu mungkin salah satu cara juga supaya jangan terlalu banyak ribut. Jadi meskipun renggang aja, tapi nggak ribut juga, nggak berusaha juga menyelesaikan menjadi lebih dekat, karena ini ya kebetulan nih, kebetulan COVID, jadi ya udah makin dijaga aja renggangnya. Ya. Angka kelahiran kan juga di era pandemi naik nih. Saat ini naik. Saat ini ya. Tapi prediksi tahun depan bisa turun kalau sudah nggak pandemi. Tahu kenapa? Kenapa, Dok? Kan pernikahan banyak yang batal. tapi banyak juga sih, Dok, yang tetap jalan. Ya, yang baru enggak dari hasil dari yang ada. Ada ya, hasil yang ada yang baru menikah tuh punya anak kan jadi menurun. Dan mungkin penyebab perceraian juga mungkin salah satunya adalah keluarga yang tidak harmonis. Apakah angka perceraian juga di era pandemi ini meningkat, Dok? Iya, ya meningkat. Ya itu tadi disebabkan karena jadi ujian kan. Jadi karena terjadinya pandemi ini, ujiannya adalah yang tadinya memang tidak harmonis akhirnya jadi makin puncak. Yang tadi saya bilang KDRT meningkat, dan akhirnya ya udah perceraian juga akhirnya meningkat. Berarti angka kekerasan dalam keluarga juga meningkat juga. Ya, apakah angka bunuh diri karena kasusnya karena memang permasalahan keluarga ya, yang bunuh tidak diri harmonis? mungkin juga sih meningkat disebabkan, tapi mungkin tidak selalu karena masalah keharmonisan rumah tangga, tapi karena gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa memang meningkat, gangguan mental meningkat, dan tentu gangguan mental puncaknya itu adalah ya depresi berat, akhirnya bunuh diri. Karena siapa sih, mungkin juga psikologis kita terganggu karena kan kita juga berubah semuanya kan. Walaupun kita melakukan hal-hal baru yang tadinya nggak pernah gini jadi gini. Siapa juga yang nggak stres di rumah selama berbulan-bulan gitu. Mungkin itu juga ya akhirnya membuat psikologis banyak orang juga mulai terganggu gitu. Dan kekhawatiran tertular penyakit itu sebenarnya yang paling tinggi. Ya. Dan bonding yang seperti apa, Dok, yang memang harus dilakukan oleh anggota keluarga di era pandemi seperti ini? Bahkan kan kita juga memang nggak berjarak karena juga takut ada kecurigaan. Tadi juga Dokter Lucky bilang bahwa sebenarnya kita semua jadi tersangka, Dok, ya. Semua orang curiga OTG, karena ada OTG gitu ya, Dok. Apa yang mesti di bonding yang kayak gimana, Dok, memang yang harus dilakukan? Ya, nomor satu itu sebenarnya komunikasi ya. Jadi komunikasi itu adalah salah satu-satunya alat yang membuat keluarga itu bisa bertahan. Jadi gini ya, komunikasi itu seperti membangun jembatan. Ini ceritanya individu A, individu B. Individu A nggak bisa masuk ke individu B, nggak bisa, karena kita nggak bisa baca pikiran orang. Jadi individu A cuma bisa sampai ke tengah-tengah, individu B bisa cuma sampai ke tengah-tengah, barulah individu A bisa ke B dan B bisa ke A. Artinya gini, selama orang itu tidak membuka diri, kita tidak bisa masuk. Makanya perlu membangun jembatan. Diharapkan bahwa yang pasangannya, lawannya itu bangun jembatan juga gitu. Kalau dia tetap tidak mau bangun jembatan, nggak akan bisa. Jadi makanya dalam keluarga, meskipun yang satu banyak ngomong, tapi yang satunya diam aja nggak mau membuka dirinya, ya dia nggak pernah bisa akan mengerti yang satunya. Jadi diharapkan di keluarga itu harusnya namanya keluarga, nggak boleh lagi ada merasa malu, ada lagi yang disembunyikan dan lain-lain ya, sehingga bisa saling mengungkapkan isi hatinya. Nah di masa pandemi ini sebenarnya kesempatannya lebih banyak untuk bisa sharing pendapatnya. Kalau memang dia khawatir, cemas, ungkapkan ya. Nah ini yang menjadi problem, kalau dia cemas dan khawatir, dia nggak mau ungkapkan karena takut lawannya nanti akan menyepelekan, akan bilang kamu lebay dan lain-lain. Ini yang akhirnya timbul masalah. Makanya dari sejak awal kalau memang bagus, dia nggak akan segan untuk mengungkapkan. Tetapi kalau dari awal dia udah tahu ini pasangan saya kayaknya suka kritik dan lain-lain, makhluk amarah, akhirnya dia akan simpan terus. Dan bebannya kan makin bertambah. Makanya masalah utamanya juga pada salah satu pihak yang mengalami gangguan. Jadi ketika dia mengalami gangguan, mudah cemas dan lain-lain, di mana dia harus minta pertolongan, ya kan? Ya akhirnya ke dokter. Tapi kan nomor satu dia paling pingin dapat pengertian tuh dari pasangan hidupnya, ya. Nah makanya saya lihat ketika ini terjadi, pasangan hidupnya mau, mungkin gini ya, pasangan hidupnya awalnya nggak ngerti, tapi kemudian pasangan hidupnya mau datang nih, temenin dia datang berobat, jadi ngerti. Nah itu saya sering ketemu, banyak kasus akhirnya justru jadi lebih baik, pasangan jadi tahu masalahnya dia di sini, jadi malah makin mesra. Tapi tidak sedikit pula
yang dia itu jadi single fighter dalam artian suaminya ya, orang tua, keluarga nggak peduli. Jadi waktu saya tanya, kamu cemas ya, oh mungkin nanti berikutnya boleh lah kan ngundang suami biar kita ngobrol juga. Suami mana mau, nggak mau gini-gini. Nah, jadi kan kayak nggak peduli, dia jadi single fighter gitu kan. Betul. Nah itu pasti akan menimbulkan tekanan dan beban dalam diri si salah satu anggota keluarga ini, karena merasa yang lain nggak peduli. Dan kalau dia mengungkapkan ya lebay lu gitu-gitu. Jadi bayangin ya, bagaimana dia nggak merasakan kesepian, padahal lebih banyak waktu sama keluarga, tapi malah merasa kesepian. Jadi ironis banget. Kenapa? Karena jiwa itu ya, itu yang orang bilang ya, jauh di mata dekat di hati gitu kan. Tapi ini juga terjadi, dekat di mata jauh di hati. Nah keluarga yang ada masalah itu dekat di mata, dengan adanya pandemi ini makin dekat, makin gampang ketemu. Betul. Tapi jauh di hati. Berarti kalau misalkan contoh kasusnya yang tadi dokter ceritakan, ada pasangan itu suaminya bahkan kayaknya nggak peduli. Berarti harus ditarik mundur dulu nih dok, sebelum mereka menikah. Berarti secara individu berarti belum ada yang siap dan mungkin belum ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah ya. Baiknya biasa kalau saya cerita yang ke belakangnya, waktu menikah gimana, nah, itu udah kelihatan. Tapi selama nggak masa pandemi kayaknya diam-diam aja. Diam-diam aja ya. Semuanya suami punya kewajiban lakukan, istri punya kewajiban lakukan. Nah, baru makanya saya bilang ujiannya pada saat pandemi. Pandemi ini memang ya semuanya diuji ya, dari semua hal gitu. Dan tadi juga dokter Lucky bilang bahwa kuncinya adalah komunikasi. Tadi juga dokter menggambarkan seperti jembatan, ada individu A, ada individu B, salah satunya harus membuka diri. Tapi perlu juga nggak sih dok, ada orang yang menjembatani di antara jembatan ini ya? Apakah misalkan antara adik dan kakak tidak harmonis lah, akhirnya turun sang ibu atau mungkin juga ayah gitu yang perlu menjembatani? Memang harus dibantu ya, kan perlu ada pihak ketiga juga ya, kalau bisa ya. Karena kan permasalahannya mungkin si individu A nggak mau ngebuka nih. Bisa jadi. Ya kan, akhirnya individu A ini mau ngebuka setelah akhirnya ngobrol sama ayah misalkan atau sama adik gitu ya. Bisa aja. Dan seringkali yang jadi jembatan yaitu psikiater. Iya. Bener ya kadang ya. Akhirnya ya udah kita lakukan family counseling ya, sama-sama datang. Bisa ada keluarga yang mau, ada yang enggak. Nah itu makin kelihatan. Kalau memang benar-benar pingin mereka punya hati atau ada, pasti malah pengen tahu dong, kenapa ya anggota keluarga saya, misalnya adik saya atau anak saya begitu, pengen datang juga dong. Kalau dia ada keluhan apa, boleh dong dia keluhkan juga ya. Tapi kalau nggak peduli, nah malah hatinya malah judgment. Kamu gitu aja sakit, gini malah makin dihakimi. Akibatnya tidak jarang mereka itu datang cari pertolongan nggak bilang-bilang, malu. Bayangin ya, malu sama anggota keluarga sendiri. Karena sebenarnya anggota keluarga harusnya nggak boleh ada yang merasa malu dong. Agak aneh juga ya. Karena keluarga itu kan. Berarti perlu dilakukan juga dong. Misalkan family counseling ini memang harus dilakukan juga. Kadang kan counseling juga ya pribadi-pribadi gitu. Kalau sumber stres terbesar di keluarga harus dilakukan counseling, bahkan terapi keluarga. Kalau struktur keluarga sudah kelihatan kacau, harus dilakukan terapi keluarga namanya. Oke. Nah idealnya dok, di tengah pandemi ini nih, idealnya keluarga yang harmonis harus kayak apa nih dok? Yang pertama tadi, saya mau gambarkan seperti rumah aja. Jadi rumah itu kan bukan house, tapi home. Nah, rumah itu ada 3, dasar, tiang, dinding yang sama atap. Ya, masing-masing punya fungsi. Dasar itu adalah di mana rumah itu dibangun. Kalau nggak ada dasar nggak bisa bangun. Dasar itu harus benar. Dasar itu apa? Kepercayaan ya. Jadi semuanya harus dibangun dari kepercayaan. Suami percaya sama istri percaya. Artinya apa? Jadi nggak malu kan? Maksudnya mau cerita kelemahan tuh percaya gitu. Ya, mau cerita aja ada buat kesalahan, tahu bahwa kesalahannya dimaafkan. Jadi percaya gitu kan. Tapi kita tahu bahwa semuanya niatnya baik. Jadi nggak sengaja buat kesalahan misalnya gitu. Jadi semua saling percaya. Itu dasar. Tanpa kepercayaan nggak bisa bangun rumah yang benar. Makanya waktu pertama kali menikah kan juga saya percaya, meskipun sekarang kamu nggak baik, saya percaya kamu akan lebih baik. Begitu juga sebaliknya kan begitu, ada percayalah bahwa pasangan hidup kita akan, saya dan pasangan hidup bisa bahagia, saling membahagiaan, itu percaya. Lalu kemudian ada atap. Atap itu kita bicara tentang Tuhan lah ya, yang melindungi kita dari bencana atau apa, kita nggak bisa kontrol masalahnya ya, hujan, panas, terik itu banyak hal di luar sana kita nggak bisa kontrol. Yang saya mau tekankan itu pada dinding atau tiang, karena ini kalau nggak ada ambruk ya, betul, kan? Betul. Nah kita lihat bahwa di dalam rumah itu
kan ada ruangan-ruangan, ya. Ada ruangan-ruangan ini yang sifatnya apa? Ada yang namanya ruang keluarga. Iya, iya. Ada yang rumahnya ruang kamar tidur. Ada namanya kamar mandi. Jadi oke, dalam keluarga tuh ada yang saatnya berkumpul bersama-sama di ruang keluarga. Ada saatnya masing-masing punya kesibukan di ruang kantor, ruang kerja, dapur. Ada kadang-kadang di kamar mandi. Kamar mandi itu apa? Tempat di mana kita mandi membersihkan diri, tapi satu syaratnya nggak pakai apa-apa, nggak pakai baju. Tapi kenapa nggak malu? Kenapa nggak malu? Karena ada dinding yang nutupin. Nah, jadi kalau kita di dalam satu keluarga dan kita merasa nyaman di keluarga itu, kita merasa semua perbuatan kita yang memalukan tidak dihakimi dan diterima. Jadi orang luar nggak perlu tahu lah. Tapi keluarga tahu nggak apa-apa, karena keluarga tetap melindungi saya. Kan enak, bener nggak? Jadi kalau kita mandi nggak pakai apa-apa di kamar mandi, nggak malu kan? Bisa nyaman, bisa bersihkan diri dengan nyaman. Tapi bayangin aja kalau takut ada yang ngintip segala macam, takut buka baju. Kan malam mandinya malah nggak bersih. Iya. Jadi makanya keluarga yang benar adalah keluarga yang bisa saling membersihkan tanpa takut ada perasaan malu di situ. Jadi benar-benar saling bisa negur, nggak apa-apa kamu buat salah ini, tapi cara negurnya benar, nggak menghakimi dan lain-lain. Jadi keluarga itu bisa bertumbuh dengan benar. Jadi bukan keluarga itu bukan berarti harus semuanya benar, semuanya sependapat, enggak. Tapi bisa saling mengoreksi, ya, dan saling menerima. Yang penting itu menerima kesalahan, memaafkan. Lalu akhirnya bisa bertumbuh. Nah, itulah keluarga yang ideal. Kenapa bisa gitu? Karena masing-masing ruangan berfungsi dengan baik. Ya, yang penting itu tadi kamar mandi buat bersihin diri itu, ya, itu bisa digunakan dengan baik. Bahkan kadang-kadang ya kita kalau sudah habis kerja segala macam, salah satu yang bikin rileks itu di zaman sekarang ya, saya juga termasuk ya, di kamar mandi. Kamar mandi ya. Karena mandi air hangat rasanya enak gitu. Dan kita nggak peduli, nggak terlalu terganggu ada orang ngintip nggak gitu. Kadang ide brilian tuh muncul di kamar mandi. Bisa. Dan kita merasa bahwa ini nyaman, ruangannya nyaman. Nah, bayangin yang sama seperti keluarga juga. Kalau keluarga merasa di rumah nyaman, ya, membuka diri, dia ada masalah, dia misalnya buat kesalahan, dia mau cerita, dia mungkin takut juga ya, tapi maksudnya dia bisa cerita karena dia percaya keluarganya itu lindungi dia, ya, dan lain-lain. Dan maksudnya nggak akan menertawakan dia kalau dia buat sesuatu yang memalukan dan lain-lain. Itu kan enak banget gitu ya. Maksudnya itulah keluarga yang sebenarnya menurut saya itu oke. Tapi nggak akan bisa oke kalau nggak komunikasi. Mulai dari komunikasi yang paling penting ya, antara sesama keluarga. Bahkan juga mungkin banyak sekali di luaran sana yang rumahnya ruang keluarganya jarang terpakai. Karena itu tadi ya, ketidakharmonisan si keluarga ini. Keluarganya nggak kepake ya. Jadi ya kadang ruang lainnya kepake. Itu ruang tidur. Jadi masing-masing privat terus gitu. Tidak pernah kumpul di keluarga privat. Karena di situ ada komputer, ada TV, ada kulkas, mungkin ada kamar mandi sendiri. Jadi udah kayak kos. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Saya juga pernah mendengar home sweet home. Istilah home sweet home. Ya kan? Home sweet home. Nah, cuman sampai saat ini bentuk yang seperti apa home yang sweet itu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Saya kasih dengan satu pasien saya ya. Oke, boleh. Dia itu sebenarnya gabungan antara diagnosisnya itu schizophrenia ditambah depresi. Jadi dia kerja, itu dia bilang setiap kali dia kerja itu banyak pikirannya tuh seperti pingin bunuh diri aja. Kayak pekerjaan itu begitu berat sama dia. Ya. Tapi dia bilang apa? Tapi kalau saya ingat rumah, wah, lalu apalagi kalau udah mau pulang gitu ya, wah, akhirnya saya jadi lega gitu. Ya, nah di masa pandemi ini dia bilang dia seneng banget ya di rumah. Dia bilang waduh kalau di rumah itu kayaknya penyakitnya hilang gitu. Ya kalau di tempat kerja dia kerja, rasanya pingin berhenti aja, pingin resign aja, atau pingin bunuh diri, bahkan pikirnya seperti itu. Mungkin kita cara berpikir ekstrim banget karena memang kan diagnosisnya schizophrenia, kadang-kadang memang cara berpikirnya agak ini. Nah, tapi itu menggambarkan jiwanya dia itu ada di rumah. Menurut saya itu malah bagus. Malah bagus ya. Bagus. Kenapa? Kita kerja buat apa sih? Iya kan? Kita kerja buat apa? Buat keluarga, ya, buat diri sendiri, buat keluarga. Sebenarnya bukan buat perusahaan. Perusahaan menginginkan kerja buat perusahaan. Betul. Ya, tapi sebenarnya kita semua kerja untuk keluarga. Kita dan keluarga kita, ya. Jadi nggak apa-apa capek, nggak apa-apa menekan. Tapi setelah pulang rumah itu jadi obat di rumah. Nah, home sweet home mungkin kayak begitu. Gitu ya gambarannya. Itu yang dirasakan oleh
salah satu pasien saya itu, dan saya lihat itu malah mungkin lebih baik dibanding banyak orang di luar sana yang kebalikan. Sengaja pergi kerja untuk menghindari rumah. Betul, itu banyak kasusnya, Dok. Iya, makanya ketika saat pandemi malah dia jadi merasa menderita karena harus di rumah gitu. Betul, berarti begitu ya gambaran home sweet home, berarti kondisi di mana rumah adalah tempat perlindungan kita. Jadi apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya, ya istilahnya mencari jawaban ya balik ke rumah gitu. Dan itu mungkin sulit didapatkan juga ya, banyak orang juga mungkin yang bahkan tadi dokter bilang, saya sendiri pun kadang Dok kalau lagi bosan main udah kadang juga di rumah juga kan. Jadi pokoknya selama kita masih merasa aduh ini pulang ke rumah ya, kayaknya enak banget gitu kan, itu masih sehat, itu sehat itu ya. Karena mungkin juga sejauh maksudnya kemanapun kita pergi jauh gitu, nanti mungkin juga akan baliknya ke rumah juga gitu. Ya. Dan rumah itu home bukan house ya, artinya bisa pindah. Artinya kalau saya pergi jauh, keluarga ke saya ya itu jadi rumah. Jadi rumah ya. Itu ya, karena yang intinya bukan rumah house-nya tapi keluarga itu ya. Itu dan home. Mungkin Dok tips atau mungkin juga solusi deh untuk ini deh, untuk mungkin juga yang kebetulan kan juga ada ya beberapa keluarga yang memang sedang kayak pasangan baru lah gitu, keluarga baru gitu, walaupun pandemi tetap melakukan pernikahan. Mungkin nggak tahu ya Dok ya, belakangnya mungkin udah nggak sabaran juga atau gimana, kita nggak tahu. Cuman mungkin tipsnya deh gimana untuk pasangan baru supaya keluarganya ke depannya juga harmonis, atau mungkin juga secara baru kan ya membentuk keluarga yang harmonis di era pandemi, gimana? Iya, ini susah nih ya. Jadi banyak orang itu sadar bahwa keluarga itu sangat penting, dan untuk bisa menciptakan keluarga yang harmonis berarti harus memilih pasangan hidup yang tepat. Yang tepat ya. Tapi ini yang jadi masalah. Tahu nggak kenapa jadi masalah? Karena banyak orang yang kesulitan untuk membedakan cinta dengan nafsu. Jadi berpikir bahwa pasangan hidupnya ini adalah cintanya. Padahal sebenarnya bukan cinta, tapi nafsu. Salah satu aja yang tidak benar ya pasti akan timbul masalah. Karena kan kalau cinta tuh harus sama-sama. Satu cinta yang satu enggak kan pasti lama-lama ini juga jadi masalah. Nah, dan itu yang susah. Jadi bagaimana caranya tahu bahwa saya tuh cinta sama kamu dan kamu tuh juga cinta sama saya, itu yang susah ketahuan selama menikah. Jadi saya sih saranin untuk mengetahui itu, kenali dulu lah. Maksudnya sebelum menikah itu kenali dulu lah benar-benar. Jangan buru-buru gitu. Saya yakin kalau buru-buru itu pasti nafsu. Karena nafsu, love is wait. Ya harus sabar, harus selesaikan dulu isu-isu dari kalian berdua. Misalnya yang satu ini mudah emosional. Kalau gitu yang mudah emosinya itu diperbaiki dulu. Kalau bisa ke psikiater, latihan atau psikolog ya, latihan anger management sampai udah sembuh. Yang tadinya merokok lalu istrinya nggak suka, berhenti dulu rokoknya baru menikah. Pokoknya lakukan dulu sebelum menikah. Karena kalau sudah menikah nggak mungkin bisa, susah banget untuk berubah, dan akhirnya malah kayak bom waktu. Jadi lebih baik lakukan itu. Kalau memang menciptakan keluarga yang harmonis, mulai dengan berubah dulu. Jadi kita berubah menjadi lebih baik, baru kita masuk ke dalam pernikahan. Gitu. Step selanjutnya itu. Karena kalau tidak kita masuk dalam pernikahan itu ujiannya lebih berat. Gitu. Nah kalau bisa survive sih oke. Tapi kalau nggak survive akhirnya cerai. Kan? Dan saya sih saranin kalau memang open mind ya, datang ke psikiater aja, nggak ada masalah. Lakukan namanya konseling pranikah. Jadi konseling sebelum menikah, entah psikolog atau ke psikiater ya, atau mungkin kalau ada terapi ahli pernikahan, datang lakukan konseling pranikah, tukar pikiran lah segala macam, baru mutusin gitu. Jadi benar-benar lebih yakin gitu ya, supaya jangan sampai nanti menikah hanya untuk ujung-ujungnya bercerai. Itu aja, karena saya udah sering banget lakukan konseling pernikahan konseling pasangan dengan banyak pasien ya, dan ada akhirnya beberapa yang berhasil, ada yang nggak berhasil akhirnya cerai. Sayang gitu. Berarti mungkin juga perjodohan juga sebenarnya bukan ini ya, salah satu perjodohan kan mungkin juga kan ada satu pihak yang memang kayaknya gue nggak mau sebenarnya sama ini, cuman akhirnya dijodohkan oleh orang tua, mau nggak mau harus nurut, dan malah kedepannya pernikahannya malah tidak harmonis, dan akhirnya cerai gitu. Jadi entah itu cari sendiri atau dijodohin, sebenarnya tidak menjamin ya. Mau dijodohin bisa aja bahagia, atau cari sendiri bisa nggak bahagia. Intinya sebenarnya bagaimana tahu. Jadi kadang-kadang kan kita itu kan baru pertama kali menikah. Saya waktu pertama menikah, meskipun saya banyak baca buku, tetap aja setelah menikah baru tahu. Makanya tidak perlu ragu untuk cari
orang yang sudah menikah gitu loh. Maksudnya kita konsultasi dengan orang yang sudah menikah, lalu coba ngobrol, tukar pikiran, membayangkan kira-kira apa yang terjadi dan kita siap atau tidak. Begitu. Jadi lakukan konseling pranikah tujuannya untuk itu, ya, mempersiapkan diri untuk masuk pada suatu lembaga yang penting ini gitu. Dan itu juga membuktikan bahwa kita memang bukan menikah untuk nafsu. Iya, karena bagaimana taunya udah kebelet. Ya nggak Karena tahu. cinta sama nafsu tuh kayaknya tipis banget tuh. Ketahuan. Orang-orang ngaku cinta padahal nafsu ya. Makanya kalau umur 60 tahun sudah menikah pernikahan emas, masih pegangan tangan, ciuman, itu baru cinta. Namanya cinta ya. Tapi kalau umurnya baru 20 tahun, cinta, friend kiss, belum tentu cinta, misalnya nafsu, mana tahu. Ya kan? Oke, berarti memang kuncinya adalah tadi cari tahu dulu pasangan kita seperti apa, akhirnya baru nanti lanjut ke step selanjutnya. Oke dok, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada kerabat sehat juga yang sedang menonton di live Instagram juga terkait tema yang kita bahas kali ini adalah keluarga harmonis di era new normal. Ya, jadi kalau sudah sadar bahwa memang keluarga kita, kalau keluarganya harmoni bagus gitu ya, tapi ini kan untuk yang belum harmonis atau ingin memperbaiki ya. Kalau sudah sadar ini penting, coba tingkatkan komunikasi ya. Jadi bangun komunikasi, ajak ngobrol. Nah, kalau ternyata kelihatan ada hambatan atau awkward, agak apa ya, kagok karena selama ini nggak pernah lakukan, jangan jangan ragu untuk coba cari pihak ketiga, entah itu teman, sahabat, orang yang penting, penatua misalnya, ahli agama, pokoknya yang kita rasa bisa memberikan nasihat, atau bahkan ke tenaga yang ahli, nggak ada masalah untuk membangun komunikasi itu ya, supaya komunikasi itu menjadi lebih baik sehingga lebih enak, karena ini nanti juga akan berdampak pada turunan kita, pada anak-anak, karena anak-anak akan mencontoh, nanti dia akan membangun keluarga akan sama seperti yang kesalahan yang kita lakukan dilakukan yang sama lagi, akan berulang terus seperti itu ya. Jadi jangan segan untuk belajar tentang masalah ini, komunikasi dan lain-lain gitu ya. Tapi memang kasus per kasus bagusnya kalau ada masalah bagusnya datang, karena kadang-kadang penyelesaian atau solusinya case per case sih, case by case. Oke, mungkin juga boleh konsultasi dengan Dokter Luki ya dok ya. Boleh, karena saya juga buka konseling pernikahan juga. Oke. Boleh diinfoin nggak dok untuk kerabat saya juga jadwalnya untuk praktek Dokter Luki di rumah sakit? Saya Selasa Jumat. Selasa Jumat ya? Pagi jam 9 sampai selesai. Oke, Selasa Jumat ya. Kalau hari Rabu cari di mana dok? Di rumah ada ya? Boleh, bisa pakai. Memang ya susahnya ini sekarang ya, karena lagi ada masalah ya, kita mesti kreatif dikit lah, entah pakai video call atau pakai Zoom atau pakai apalah ya, tapi pasti ada jalan selama masih ada keinginan, masih jalan. Memang sih kalau konseling keluarga karena 2 orang memang perlu waktu yang lebih lama ya. Bisa aja misal kita bikin janjian ke sini, tapi mungkin setelah jam 1 siang nggak ada masalah. Ya seperti sekarang kan saya ada waktu untuk ini, ya mungkin pakai waktu yang sekarang ini bisa aja, selama ada kemauan bisa. Yang penting jadwal Dokter Luki adalah Selasa dan Jumat ya, dari jam 9 pagi sampai selesai. Oke dok, terima kasih atas waktunya, atas informasinya juga pada kesempatan kali ini, dan mungkin nanti lain waktu kita ketemu lagi. Dan kerabat sehat.